Selamat datang di channel Periovan, channel edukasi kedokteran gigi di bidang ilmu periodontia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas case based study yang pertama pada channel ini. Case based study pertama ini sebelumnya telah kita bagikan linknya pada video, dan bagi teman-teman yang belum mengerjakan, boleh mengerjakan terlebih dahulu baru kemudian menonton video ini. Pada case based study ini ada beberapa kasus yang akan kita bahas, kemudian kita kupas dari sisi pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama. Pasien laki-laki usia 49 tahun datang ke unit periodontia RSGM ingin membersihkan karang gigi pasca pelepasan kawat gigi 3 tahun yang lalu. Kondisi umum pasien baik dan pemeriksaan kesehatan umum 6 bulan yang lalu, dan pasien mengungkapkan kondisinya dalam batas sehat. Pasien tidak memiliki alergi obat dan tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan. Pada pemeriksaan klinis, regio kanan dan penunjang radiografi tampak seperti gambar, nanti akan ada gambarnya. Kemudian pada regio 15 atau gigi premolar kedua rahang atas kanan, didapatkan kedalaman probing 4 mm, resesi gingiva 2 mm pada sisi mesial dan distal. Bleeding on probing positif pada seluruh regio kanan atas. Hasil pemeriksaan radiografi menunjukkan jarak CEJ hingga krista tulang alveolar pada sisi mesial dan distal gigi 15 sebesar 8 mm. Oke, coba kita review soalnya. Pada regio gigi 15, probing depth 4 mm, resesi gingiva 2 mm, BOP positif. Kemudian pada radiografi jarak CEJ hingga krista tulang alveolar baik pada sisi mesial dan distal jaraknya 8 mm. Nah, kita lihat gambaran radiografi bite wing pada kasus ini, kemudian gambaran klinis sisi kanan. Pada radiografi kita lihat adanya kerusakan tulang dengan bentukan horizontal yang menyeluruh pada seluruh gigi regio kanan. Kemudian adanya furcation involvement pada regio gigi 16 dan 46. Dalam hal ini ditandai dengan adanya gambaran radiolucen pada area furkasi. Kemudian kita lihat regio 15. Di sini tampak adanya gambaran kalkulus pada bagian akar dari gigi yang menunjukkan adanya kalkulus subgingiva. Kemudian dari sisi klinis kita lihat adanya kalkulus supragingiva, dan kita lihat dari sisi palatal menunjukkan adanya gambaran kalkulus subgingiva. Yang kalau kita lihat pada gambaran ini tampak area kemerahan pada gingivanya. Oke, kita masuk ke soal pertama. Bagaimana tingkat keparahan penyakit periodontal pada gigi 15? Apakah ringan, sedang, dan berat? Oke, pada kasus pertama ini yang dibahas adalah mengenai keparahan penyakit atau disease severity. Nah, untuk memahami keparahan dari penyakit, tentu kita harus tahu dulu penyakitnya. Dalam hal ini penyakitnya adalah periodontitis karena adanya pocket dan juga adanya bone loss. Oke, untuk dapat memahami keparahan penyakit secara klinis, parameter yang digunakan adalah clinical attachment loss. Bagaimana cara menghitung clinical attachment loss? Apa bedanya dengan clinical attachment level? Teman-teman juga dapat menonton video sebelumnya pada channel ini mengenai CAL. Nah, pada kasus periodontitis, keparahan terutama pada periodontitis kronis, keparahan penyakitnya menggunakan parameter clinical attachment loss dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah mild atau ringan atau disebut juga dengan slight. Kemudian ada moderate atau sedang jika CAL-nya 3-4 mm. Kemudian parah jika clinical attachment loss-nya lebih dari sama dengan 5 mm. Bagaimana keparahan penyakit pada kasus satu ini?
Kita coba review data kasusnya. Besarnya probing depth adalah 4 mm dengan resesi 2 mm. Coba kita visualisasikan dalam gambar. Adanya resesi 2 mm dan probing depth 4 mm. Pada kasus resesi, clinical attachment loss adalah probing depth ditambah dengan kedalaman resesi 4 tambah 2. Jadi sama dengan 6 mm. Besarnya clinical attachment loss pada kasus ini adalah 6 mm. Sehingga pada kasus ini keparahan penyakitnya adalah berat atau severe. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, selain teman-teman dapat menggunakan parameter clinical attachment loss, jika pada data tidak ditemukan data klinis dan hanya dimiliki data radiografi, teman-teman juga bisa mengklasifikasikan keparahan penyakit periodontitis itu berdasarkan jarak dari tulang alveolar hingga ke jarak kristal tulang alveolar ke cemento enamel junction. Dalam hal ini, kondisi yang sehat umumnya jarak kristal tulang alveolar dari CEJ adalah kurang dari 2 mm. Nah, jika jarak tulang alveolar dari CEJ lebih dari 7 mm, seperti dalam kasus jaraknya adalah 8 mm, maka keparahan penyakitnya adalah severe atau berat. Jadi, teman-teman selain dapat menggunakan parameter klinis yaitu clinical attachment loss, juga dapat menggunakan parameter radiografi, yaitu jarak dari CEJ ke krista tulang alveolar. Tentu kita juga harus pertimbangkan bagaimana gambaran radiografinya, apakah ada distorsi atau tidak. Pada gambaran radiografi yang normal, kita dapat menggunakan parameter radiografi ini sebagai basis untuk kita menilai keparahan suatu penyakit periodontitis. Oke, kita masuk ke fun fact yang kedua pada klasifikasi AAP dan EFP 2018, hasil workshopnya pada tahun 2017. Keparahan sebuah penyakit periodontitis dinyatakan dalam bentuk stage, jadi sudah tidak ada lagi istilah mild, moderate, maupun severe. Stage ini menggambarkan tingkat keparahan dan kompleksitas suatu penyakit periodontitis. Dalam skala stage, dia dibagi menjadi stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Stage 1 kita sebut sebagai initial periodontitis, stage 2 adalah moderate periodontitis, dan stage 3 dan stage 4 ini adalah periodontitis yang parah. Nah, bagaimana membedakannya nanti kita bahas pada video-video berikutnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Berapa besarnya kehilangan perlekatan klinis atau clinical attachment loss pada bagian interdental? Tadi sudah sempat kita bahas untuk menilai keparahan penyakit. Kita tadi telah menggunakan parameter klinis clinical attachment loss. Besarnya clinical attachment loss pada kasus nomor 1 ini adalah 6 mm. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Di mana letak perlekatan klinis pada bagian interdental gigi 15? Di sini kita membahas tentang clinical attachment level. Kita lihat parameter klinisnya juga sama, probing depth 4 mm, resesi 2 mm. Visualisasi yang sama seperti soal sebelumnya. Besarnya clinical attachment level, atau bukan besarnya, di posisi dari clinical attachment level adalah 6 mm apikal dari CEJ. Oke, ini adalah learning box yang harus kita pahami. Yang pertama adalah clinical attachment loss mengukur seberapa banyak besarnya attachment loss. Pada kasus tadi besarnya attachment loss adalah 6 mm. Kemudian clinical attachment level mengukur di mana letak perlekatan, ya, where, di mana letak perlekatan jaringan periodontal itu paling koronal terjadi pada gigi. Pada kasus tadi adalah 6 mm di apikal dari CEJ. Learning box ini membedakan
dua terminologi CAL, apakah itu clinical attachment loss maupun clinical attachment level. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Berapa besarnya kehilangan tulang bone loss pada bagian interdental gigi 15? Pada soal ini kita akan mempelajari besarnya bone loss. Pada soal tadi kita tahu ada jarak dari CEJ hingga krista tulang alveolar sebesar 8 mili. Jadi juga sudah kita pelajari bahwa pada kondisi sehat, rata jarak alveolar crest ke CEJ kurang dari 2 mm. Ini bukan kurang dari sama dengan, tapi kurang dari 2 mm. Koreksi ya, kurang dari 2 mm. Oke. Pada data kasus, jarak CEJ ke alveolar crest adalah 8 mm. Untuk dapat memprediksi bone loss-nya, kita kurangkan saja jarak CEJ alveolar crest pada fotoradiografi dengan jarak yang dianggap normal, yaitu sebesar 2 mm. Maka besarnya bone loss adalah 6 mm. Jadi jawaban di sini soal nomor 4 adalah C. Besarnya bone loss adalah 6 mm. Oke, ini adalah learning box tentang bone loss. Jadi besarnya bone loss dapat diklasifikasikan menjadi mild bone loss, moderate bone loss, atau severe bone loss berdasarkan besarnya bone loss. Pada kasus ini besarnya bone loss adalah severe atau berat karena bone loss-nya lebih dari sama dengan 5 mm. Oke, soal kelima terakhir untuk kasus pertama ini kita berbicara mengenai clinical diagnosis. Soalnya adalah asumsikan seluruh regio di rongga mulut pasien mengalami kondisi seperti regio maksila kanan. Jadi ada bone loss, kemudian ada BUP yang positif. Maka apakah diagnosanya? Nah, kunci untuk menyelesaikan soal ini adalah dalam membuat diagnosa periodontitis ada 3 komponen yang harus kita sebutkan. Yang pertama, nama penyakitnya apa? Dalam hal ini adalah nama penyakit periodontitisnya apa. Yang kedua, distribusinya bagaimana? Distribusi di sini artinya apakah dia localized atau generalized. Kemudian tingkat keparahannya bagaimana? Nah, dari soal-soal tadi kita memiliki informasi bahwa tingkat keparahan penyakitnya adalah severe atau parah. Kemudian distribusinya dari soal kita lihat, asumsikan seluruh regio di rongga mulut, artinya keseluruhan regio di rongga mulut mengalami kasus yang sama, maka distribusinya pasti generalize karena lebih dari 30% gigi terlibat. Oke, 2 informasi sudah kita dapatkan, distribusi maupun tingkat keparahannya. Nah, bagaimana penyakitnya? Nah, penyakitnya dalam hal ini adalah periodontitis kronis. Kenapa periodontitis kronis? Secara radiografi, mungkin kita bisa lihat kerusakan tulangnya horizontal. Ada juga kalkulus subgingiva. Kemudian dari sisi pasien usianya juga sudah 49 tahun. Dan faktor lokalnya sebanding dengan kerusakannya. Jadi di sini pilihan yang tepat, diagnosanya adalah generalized severe chronic periodontitis. Yep, ini learning box yang dapat kita pelajari tentang diagnosa penyakit, bahwa pada periodontitis kronis dapat diklasifikasikan berdasarkan distribusi dan keparahannya. Distribusinya dikatakan localized atau lokalisata jika kurang dari 30% gigi yang terlibat. Jika lebih dari 30%, maka dia diklasifikasikan sebagai generalized. Kemudian mild, moderate, severe, tadi kita sudah bahas parameter klinisnya adalah clinical attachment loss. Jika besarnya clinical attachment loss 1-2 mili, maka dia dinilai sebagai ringan atau mild. Kemudian 3-4 mili dia dinilai sebagai sedang atau moderate. Atau clinical attachment loss lebih dari sama dengan 5 mm dinilai sebagai periodontitis kronis yang parah atau severe.
Selain parameter klinis CAL, kita juga dapat menggunakan parameter radiografi yang sudah kita bahas sebelumnya dengan menilai jarak dari CEJ hingga ke krista tulang alveolar. Oke, kita masuk ke fun fact berikutnya. Bahwa tadi sudah kita bahas keparahan sebuah penyakit periodontitis dibagi menjadi stage 1, 2, 3, 4. Selain stage, ada juga sistem grading untuk menilai progresivitas dari sebuah penyakit periodontitis. Pada klasifikasi AAP dan FP 2018 ini sudah tidak ada lagi yang namanya periodontitis kronis ataupun periodontitis agresif, melainkan keduanya digabungkan dalam satu diagnosa klinis yang kita sebut sebagai periodontitis. Hanya saja dalam diagnosa periodontitis ini kita harus membuat deskripsinya dalam bentuk stage dan grading. Jadi stage-nya stage berapa, grade-nya grade berapa, kemudian bagaimana ekstensinya dan distribusinya. Ini adalah grading, tadi stage dibagi jadi stage 1, 2, 3, 4, kemudian grading dibagi menjadi grade A, B, dan C. Grade A menunjukkan progresivitas penyakit yang lambat, grade B progresivitas penyakitnya sedang, grade C progresivitas penyakitnya cepat. Ini adalah parameter-parameter yang digunakan untuk menilai jika kita secara klinis sulit mempunyai data longitudinal dari sisi RBL atau radiographic bone loss atau CAL-nya, maka kita kriteria pertama yang dapat kita gunakan adalah persentase bone loss terhadap usianya. Misal, besarnya bone loss adalah 50%. Besarnya bone loss adalah 50%. Sedangkan usia pasien adalah 25 tahun. Maka persentase bone loss dibanding usia jadi 50 dibagi 25 sama dengan 2. Sehingga lebih besar dari sama dengan 1. Maka dia termasuk gradingnya adalah grade C atau progresivitas penyakitnya cepat di sini. Ya, oke. Ini hanya gambaran saja. Ke depannya nanti kita bahas lebih lanjut mengenai klasifikasi ini. Jadi ke depan kita harus mendiagnosa sebuah penyakit periodontitis dengan parameter berikut. Yang pertama adalah nama penyakitnya apa, periodontitis dalam hal ini, kemudian bagaimana perluasannya, kemudian bagaimana stage-nya, bagaimana grade-nya, kondisi stabilitasnya saat ini bagaimana, kemudian faktor resikonya bagaimana. Contoh diagnosa berdasarkan klasifikasi AAP dan EFP 2018 adalah misal periodontitis lokalisata stage 2 grade A, kondisi saat ini stabil dengan faktor resiko diabetes mellitus tidak terkontrol. Atau misal periodontitis generalisata stage 4 grade C aktif. Jadi kondisi saat ini dia aktif. Tandanya aktif ada beberapa parameter. Nanti kita bisa bahas pada video berikutnya. Kemudian di sini jika tidak ada faktor resiko bisa tidak kita tuliskan. Oke, demikian rekan-rekan yang dapat kita bagikan dari kasus soal pertama ini. Berikutnya kita akan bahas soal kedua. Mari kita lanjutkan pembahasan case based study pertama ini untuk kasus yang kedua. Kasus 2, pasien laki-laki usia 37 tahun datang dengan keluhan gusi yang membengkak dan terkadang berdarah saat menyikat gigi. Pasien bukan seorang perokok dan rutin mengkonsumsi obat amlodipin sejak 5 tahun yang lalu. Lalu kita garis bawahi, pasien mengkonsumsi amlodipin sejak 5 tahun yang lalu. Pemeriksaan klinis didapatkan persentase bleeding on probing 55%, kedalaman pocket 5-8 mm pada area pembesaran gingiva dengan OHIS pasien sedang.
Kondisi rongga mulut lainnya dan hasil pemeriksaan ronsenologis menunjukkan gambaran dalam batas normal. Jadi secara radiografis di sini gambarannya dalam batas normal, kemudian kedalaman pocket 5-8 mm, persentase BOP 55% dengan keluhan utama gusinya membengkak. Keterangan tambahan, pasien mengkonsumsi obat amlodipin sejak 5 tahun yang lalu. Ini adalah gambaran klinis dari kasus kedua ini. Pada regio anterior bawah kita lihat adanya gingival enlargement pada kasus ini. Oke, kita masuk ke soal pertama. Jenis pocket apakah yang dialami oleh pasien? Pada soal ini yang ditanyakan adalah tipe pocketnya atau jenis pocketnya. Kita ingat pocket dari sisi morfologi dibagi menjadi dua, yaitu pocket gingiva atau false pocket, ada juga pocket periodontal atau true pocket. Pocket periodontal dapat kita bagi menjadi pocket suprabony atau pocket infrabony berdasarkan letak dasar pocket terhadap krista tulang alveolar di dekatnya. Oke, kalau kita bahas berdasarkan terjadinya pocket itu dapat terjadi melalui 3 kondisi. Yang pertama adalah migrasi margin gingiva ke arah koronal, kemudian yang kedua adalah migrasi junctional epithelium ke apikal, kemudian yang ketiga adalah kombinasi keduanya. Pocket gingiva terbentuk jika hanya disebabkan oleh migrasi margin gingiva ke koronal, sedangkan pocket periodontal atau true pocket dapat terjadi baik karena migrasi junctional epithelium ke apikal maupun karena migrasi junctional epithelium ke apikal disertai dengan migrasi margin gingiva ke arah koronal. Jadi kalau kita lihat di sini gambaran A adalah kondisi yang sehat, kemudian B di sini adalah gambaran pocket suprabony, di mana dasar pocket berada di atas atau supra dibandingkan dengan alveolar crest terdekatnya. Kemudian gambaran C adalah pocket infrabony. Gambaran A di sini juga bisa menjadi pocket gingiva, tergantung berapa besarnya probing depth di sini. Gambaran C adalah pocket infrabony, di mana dasar pocket terletak lebih apikal dibandingkan dengan krista alveolar di dekatnya. Dari jumlah permukaan yang terlibat, pocket juga kita dapat bagi menjadi pocket sederhana atau simple, pocket gabungan atau kompon, dan juga pocket yang kompleks. Pocket sederhana hanya melibatkan satu sisi, pocket kompon melibatkan lebih dari satu sisi, pocket kompleks umumnya melibatkan furcation involvement berbentuk spiral. Pada kasus ini, jenis pocketnya adalah pocket gingival karena terjadi hanya karena migrasi koronal dari margin gingiva. Ingat tadi pada kasus tidak ada kerusakan dari sisi radiografi. Jadi pilihan yang tepat di sini adalah gingival pocket. Kita lihat 3 pilihan lainnya merujuk pada kondisi yang sama, yaitu pocket periodontal. Sehingga pilihannya di sini adalah gingival pocket atau false pocket. Pocket yang terjadi karena migrasi ke koronal dari margin gingiva. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Golongan obat berikut dapat menyebabkan enlargement gingiva. Oke, kita di sini membahas drug induced gingival enlargement. Jawabannya adalah semua benar. Jadi baik golongan calcium channel blocker, siklosporin maupun antikonvulsan, ketika golongan obat ini dapat menyebabkan drug induced gingival enlargement atau gingival enlargement yang diinduksi oleh obat-obatan. Ya, clinical korelasinya teman-teman bisa baca di sini. Ketiga jenis obat tersebut dapat menyebabkan gingival enlargement atau dalam hal ini disebutkan drug induced gingival overgrowth.
Kita masuk ke soal ketiga. Termasuk golongan obat apakah obat yang dikonsumsi oleh pasien? Keterangan soal tadi bahwa pasien mengkonsumsi amlodipin sejak 5 tahun terakhir. Kita juga di sini masih membahas drug induced gingival enlargement. Nah, amlodipin adalah golongan obat kalsium channel blocker. Obat yang dikonsumsi untuk mengendalikan atau mengobati kondisi hipertensi. Oke, kita masuk ke learning box yang pertama. Jadi, gingival enlargement dalam klasifikasinya kita dapat klasifikasikan menjadi 5. Yang pertama adalah inflammatory enlargement, kemudian yang kedua drug induced enlargement seperti tadi kasus yang kita bahas ini. Kemudian sebabnya ada antikonvulsan, imunosupresan, maupun calcium channel blocker. Kemudian yang ketiga enlargement karena diasosiasikan dengan kondisi sistemik atau penyakit sistemik tertentu, misal karena kehamilan, karena puberti, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah neoplastic enlargement atau gingival tumor. Di sini sifatnya bisa benign, bisa malignan, bisa jinak, bisa ganas. Yang terakhir adalah false enlargement, misal disebabkan oleh exostosis atau penonjolan tulang. Kemudian derajat dari gingival enlargement dapat diklasifikasikan menjadi 0, 1, 2, dan 3. 0 artinya tidak ada gingival enlargement atau gingiva normal. Kemudian grade 1 adalah enlargement hanya pada bagian interdental papilla. Kemudian grade 2 melibatkan interdental papilla dan margin gingiva. Kemudian grade 3 enlargement mengcover 3/4 atau lebih dari mahkota. Kalau kita lihat kasus klinis tadi, dia termasuk pada grade 2, melibatkan interdental papilla dan marginal gingiva. Oke, kita masuk ke soal keempat. Bagaimana pocket pada kasus tersebut bisa terbentuk? Nah, karena dia merupakan false pocket, maka terbentuknya adalah akibat migrasi koronal dari margin gingiva. Pada gambaran ini kita bisa lihat arah pembentukan pocket bisa bergerak ke koronal, bisa bergerak ke apikal, atau kombinasi dari keduanya. False pocket terbentuk akibat migrasi margin gingiva ke koronal. True pocket terbentuk akibat migrasi junctional epithelium ke apikal atau migrasi junctional epithelium ke apikal disertai dengan migrasi koronal junctional margin gingiva ke arah koronal. Ya, jadi tadi juga sudah kita bahas pada soal nomor 4 ini, karena dia adalah false pocket atau gingival pocket, maka terjadi akibat migrasi koronal dari margin gingiva. Kita masuk ke soal terakhir untuk kasus nomor 2 ini. Perawatan apa? Perawatan pada rencana perawatan fase 2 yang paling tepat untuk kasus tersebut. Ya, jadi pada kasus drug induced gingival enlargement seperti pada gambaran klinis ini, apa rencana perawatan paling tepat pada fase 2-nya atau fase bedah? Ya, dalam hal ini kita membicarakan tentang surgical treatment. Maka pilihan yang paling tepat adalah gingivektomi. Gingivektomi adalah prosedur bedah eliminasi pocket pada pocket dengan dinding yang fibros. Oke, ini adalah indikasi dari gingivektomi. Indikasi yang pertama adalah mengeliminasi pocket suprabony jika dinding pocketnya fibros dan firm. Kemudian yang kedua untuk mengeliminasi adanya gingival enlargement. Kemudian kontraindikasinya jika dibutuhkan adjustment terhadap tulangnya atau akses terhadap tulang dibutuhkan sehingga harus dilakukan bedah open flap dalam hal ini untuk mengakses tulang. Kemudian yang kedua, gingiva berkeratinnya sempit. Nah, ini harus kita pertimbangkan. Jangan sampai ketika kita melakukan gingivektomi, kita menghilangkan gingiva berkeratin. Tentu itu menjadi kontraindikasi. Kemudian yang ketiga, pertimbangan estetik.
Kemudian yang keempat, pasien dengan resiko bleeding postoperatif yang tinggi. Nah, kita masuk ke learning box berikutnya. Ini gambaran umum dari fase 2 atau periodontal surgery. Secara umum kita dapat bagi menjadi dua, yaitu pocket reduction surgery dan bedah untuk mengkoreksi anatomi atau morfologinya. Ada juga yang membagi menjadi tiga, yaitu pocket reduction surgery, plastic surgery, dan pre-prosthetic surgery. Kita bahas yang umum saja, dibagi menjadi dua, yaitu pocket reduction surgery untuk bedah untuk mengurangi kedalaman pocket. Metodenya ada dua, yaitu resective dan regeneratif. Contoh resective adalah gingivectomy, apically displaced flap, undisplaced flap, with or without osseous resection. Regeneratif di sini flap dengan graft atau penggunaan membran atau GTR, jadi tissue regeneration. Kemudian bedah untuk mengkoreksi anatomi maupun morfologi. Di sini ada bedah plastik. Tujuannya adalah untuk memperlebar attached gingiva, misal dengan bedah free gingival graft. Atau misal estetik surgery, misal untuk bedah menangani resesi gingiva atau mengembalikan struktur dari interdental papilla. Kemudian ada pre-prosthetic surgery, misalnya crown lengthening atau prosedur ridge augmentation atau pendalaman vestibulum. Kemudian yang terakhir pada koreksi anatomi dan morfologi defect ini adalah pemasangan dental implant. Termasuk di sini teknik-teknik yang berkaitan dengan dental implant, misal guided bone regeneration atau sinus grafting. Oke, demikian pembahasan untuk kasus kedua. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa menanyakan melalui kolom komentar. Berikutnya kita akan bahas kasus nomor 3. Mari kita lanjutkan pembahasan case based study pertama pada channel Periofan ini untuk kasus ketiga. Pada kasus ketiga, pasien laki-laki usia 30 tahun datang dengan keluhan rasa nyeri pada area gusi sejak 3 hari yang lalu, sehingga sulit digunakan makan dan mengikat gigi. Pasien mengaku tidak memiliki riwayat penyakit sistemik dan terakhir pemeriksaan kesehatan umum 1 tahun yang lalu, serta pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut terakhir adalah 4 tahun yang lalu. Pasien memiliki kebiasaan merokok 20 batang per hari sejak 10 tahun yang lalu. Pasien baru saja di PHK dari pekerjaannya 2 minggu yang lalu akibat pandemi corona dan mengakibatkan masalah finansial bagi pasien. Pasien tidak memiliki riwayat alergi obat maupun makanan. Pemeriksaan klinis menunjukkan adanya substansi kuning keabuan hanya pada margin gingiva dan adanya lesi punch out appearance. Jadi bisa kita lihat pada gambar, adanya perdarahan spontan juga pada gingiva. Oke, coba kita bahas sedikit kasusnya. Pasien laki-laki 30 tahun. Rasa nyeri pada area gusi sejak 3 hari yang lalu. Secara umum kondisinya sehat. Kemudian pasien memiliki kebiasaan merokok 20 batang per hari sudah sejak 10 tahun yang lalu. Nah, ini pasien baru saja di PHK akibat corona hingga menyebabkan masalah finansial. Oke, coba kita lihat gambaran klinisnya regio anterior tanpa adanya substansi keabuan, substansi kuning keabuan pada area hanya pada margin gingiva. Kemudian kita lihat di sini ada gambaran punch out lesion pada bagian interdental gingiva. Gingiva tampak sangat meradang, terutama pada area marginnya. Mari kita masuk ke soal yang pertama. Apakah kemungkinan besar substansi kuning keabuan yang terdapat pada margin gingiva pasien? Apakah dental plaque, debris, sisa makanan, jaringan nekrotik, ataukah material alba? Kita perlu tahu di sini bahwa pada kasus ini adalah necrotizing periodontal disease. Jadi keywordnya adalah adanya lesi akut sejak 3 hari terakhir, sangat nyeri. Kemudian keyword kedua ada stres psikologis
Ingat, pasien baru saja dipecat atau di PHK dari pekerjaannya sehingga menyebabkan masalah finansial. Kemudian pasien juga merupakan perokok aktif 20 batang per hari, ini termasuk klasifikasi perokok berat. Kemudian secara klinis ada substansi kuning keabuan hanya pada margin gingiva. Ada lesi punch out appearance, perdarahan spontan. Jadi terkait keyword-keyword ini pada soal, kita dapat simpulkan bahwa kasus ini merupakan kasus necrotizing ulcerative gingivitis atau NUG. Sehingga gambaran kuning keabuan pada margin gingiva pasien yang paling memungkinkan adalah jaringan nekrotik. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Jika plak penyebab kondisi tersebut diperiksa pada mikroskop, gambaran apakah yang akan tampak dominan? Apakah seluruh bakteri berbentuk kokus, atau seluruh bakteri berbentuk filamen, ataukah kombinasi bakteri motile rods dan kokus, atau kombinasi bakteri filamen dan motile spiral? Ingat, tadi kita sudah ketahui bahwa kasusnya adalah necrotizing periodontal disease. Dalam hal ini yang lebih spesifik adalah necrotizing ulcerative gingivitis atau NUG. Kita membicarakan tentang necrotizing periodontal disease. Bagaimana mikrobiotanya? Jawabannya adalah D, kombinasi bakteri filamen dan motile spiral. Untuk membahas kasus soal nomor 2 tadi, kita coba bahas dulu kasus soal nomor 3. Apa bakteri yang dominan pada kondisi tersebut? Masih membicarakan necrotizing periodontal disease. Nah, seluruh bakteri pada pilihan jawaban ini terdapat pada necrotizing periodontal disease. Namun, ingat pertanyaannya adalah bakteri mana yang dominan. Pada kasus necrotizing periodontal disease, bakteri yang dominan adalah Fusobacterium nucleatum yang merupakan bakteri filamen. Dan juga yang kedua yang dominan adalah Treponema, merupakan bakteri motile spiral. Di mana dua bakteri ini adalah bakteri yang paling dominan pada kasus necrotizing periodontal disease. Kita balik pada soal nomor 2. Jadi jawabannya adalah kombinasi bakteri filamen, dalam hal ini adalah Fusobacterium nucleatum dan motile spiral. Dalam hal ini adalah Treponema. Jadi pada kasus soal nomor 3, jawabannya adalah C, Fusobacterium nucleatum dan Treponema denticola. Nah, kita masuk ke fun fact. Berdasarkan klasifikasi AAP EFP yang terbaru tahun 2018 diterbitkan bahwa necrotizing periodontal disease bentuknya bisa ada 3. Yang pertama adalah necrotizing gingivitis. Jadi kata ulceratif sudah dihapuskan. Necrotizing gingivitis, kemudian necrotizing periodontitis dan necrotizing stomatitis. Ya, kita bisa lihat di keterangannya ada necrotizing gingivitis, necrotizing periodontitis, dan necrotizing stomatitis. Sebelumnya pada klasifikasi AAP 99, klasifikasi necrotizing periodontal disease hanya ada 2, necrotizing ulcerative gingivitis atau NUG dan necrotizing ulcerative periodontitis. Pada klasifikasi yang baru, kata ulceratif sudah dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Karena itu adalah kriteria wajib dari sebuah penyakit necrotizing periodontal disease. Oke, di sini juga kategorinya dikategorikan menjadi 2, yaitu necrotizing periodontal disease pada kondisi kronis pada pasien imunokompromis. Misal pada kasus HIV atau kasus-kasus kelainan yang parah yang sifatnya kronis. Kategori kedua adalah necrotizing periodontal disease pada temporally atau moderately compromised pasien. Nah, ini kasus kita masuk pada kondisi yang temporally atau moderately compromised pasien. Pasien tidak memiliki kelainan sistemik yang nyata, namun pasien memiliki stres psikologis, kemudian memiliki kebiasaan merokok. Ya, kasusnya adalah necrotizing gingivitis kalau kita mengklasifikasikan pada klasifikasi yang baru. Oke, kita masuk ke soal keempat. Jika diindikasikan pemberian antibiotik pada pasien tersebut,
antibiotik apakah yang paling tepat untuk diberikan? Apakah amoxicillin 500 mg 3 kali sehari selama 5 hari? Ataukah erythromycin? Atau amoxicillin 4 kali sehari 10 hari? Atau metronidazole 200 mg 4 kali sehari selama 10 hari? Nah, kita pada kasus necrotizing periodontal disease, antibiotic of choice-nya adalah amoxicillin 500 mg 4 kali sehari selama 10 hari. Jika pasien memiliki riwayat alergi terhadap penisilin, maka kita dapat memberikan erythromycin 500 mg 4 kali sehari selama 7 hari. Kemudian, atau juga dapat kita berikan metronidazole 500 mg 2 kali sehari selama 7 hari. Perlu diingat bahwa antibiotik dapat kita resepkan jika pasien memiliki gejala sistemik. Ya, misal pasien memiliki gejala demam, kemudian adanya limfadenopati, adanya nausea, adanya vomiting. Nah, itu mengindikasikan bahwa kita harus memberikan antibiotik. Pada kasus tadi, pasien tidak perlu kita berikan antibiotik atau tidak mutlak kita berikan antibiotik karena tidak ada gejala sistemik. Sehingga pada soal ini jika diindikasikan. Nah, jika diindikasikan obat mana yang paling mungkin kita berikan pada kasus ini, jawabannya adalah C. Amoxicillin 500 mg 4 kali sehari selama 10 hari. Kita balik ke soal 4. Nah, kalau pasiennya alergi terhadap penisilin atau terhadap amoxicillin, kita bisa pilih erythromycin atau metronidazole. Soal terakhir untuk kasus ketiga ini. Berikut adalah instruksi kumur yang tepat untuk dapat disarankan kepada pasien pada kunjungan pertama. Pertama, pilihannya chlorhexidin 0,12% 1 kali sehari pada malam hari. Kemudian larutan NaCl 0,9% 3 kali sehari setelah makan. Yang C, berkumur sesering mungkin dengan air minum. Atau yang D, menggunakan larutan H2O2 3% pada air hangat dengan perbandingan 1:1 setiap 2 jam. Jika kita merujuk pada referensi Karansa 13, maka yang dianjurkan obat kumurnya ada 2 macam obat kumur. Yang pertama adalah berkumur menggunakan 1 gelas penuh larutan dari 3% H2O2 dengan air hangat setiap 2 jam. Jadi larutan H2O2 dicampur pada air hangat dengan perbandingan 1:1 setiap 2 jam. Atau yang kedua, menggunakan chlorhexidin 0,12% 2 kali sehari. Jadi kita merujuk pada soal nomor 5 ini, pilihan yang paling tepat adalah D. Menggunakan larutan H2O2 3% atau hidrogen peroksida 3% pada air hangat 1:1 setiap 2 jam. Atau kita dapat menggunakan chlorhexidin 0,12% 2 kali sehari ya. Pilihan A ini salah karena dia 1 kali sehari. Yang seharusnya adalah chlorhexidin 0,12% 2 kali sehari. Nah, kita masuk ke learning box. Jadi, berikut adalah instruksi yang dapat kita berikan kepada pasien dengan necrotizing periodontal disease pada pertemuan pertama. Pada pertemuan pertama, setelah kita mengeliminasi jaringan nekrotik dan faktor kondisi yang memperparahnya, kita bisa menganjurkan ke pasien untuk mengikuti instruksi berikut. Yang pertama adalah hindari dulu merokoknya. Hindari alkohol maupun makanan yang sangat berempah. Tentu kita juga harus menyarankan kepada pasien hindari makanan yang terlalu pedas dan terlalu panas. Kemudian yang kedua adalah instruksi kumur. Tadi sudah kita bahas menggunakan hidrogen peroksida 3% 1:1 pada air hangat setiap 2 jam atau menggunakan larutan chlorhexidin 0,12% 2 kali sehari. Kemudian yang ketiga, pasien harus mendapatkan bed rest atau istirahat yang cukup. Hindari aktivitas yang melelahkan. Kemudian pasien secara bertahap dapat mengusahakan untuk melakukan penyikatan gigi untuk menghilangkan debris pada bagian gingiva dan juga permukaan giginya. Kemudian kita dapat resepkan analgesik untuk mengurangi rasa nyerinya.
Kemudian yang terakhir, jika ada gejala sistemik, kita dapat berikan antibiotik. Jadi 6 instruksi ini dapat kita instruksikan kepada pasien. Tentu pasien juga harus melakukan kontrol dalam 2 atau 3 hari berikutnya dari kunjungan pertama. Ya, demikian pembahasan dari kasus ketiga ini. Kembali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Mari kita lanjutkan ke pembahasan kasus nomor 4. Mari kita lanjutkan pembahasan case based study pertama pada channel Periovan ini dengan membahas kasus keempat. Pada kasus keempat ini, pasien perempuan usia 29 tahun datang ke RSGM dengan keluhan ngilu pada gigi belakang kanan atas, terutama saat minum dingin. Pasien mengatakan gusi di area tersebut kadang berdarah saat menyikat gigi. Pemeriksaan intraoral didapatkan pada regio gigi 24 dan 25, ditemukan posisi gigi normal, gingiva tampak kemerahan, resesi 3 mm tanpa lesi servikal pada regio bukalnya, kedalaman probing 1 mm, bleeding on probing positif, dan kalkulus supragingiva, serta bagian interdental tidak ditemukan kerusakan jaringan. Pemeriksaan fenotip gingiva tampak probe menerawang dan lebar gingiva berkeratin 3 mm. Kondisi rongga mulut lainnya dalam batas normal dengan skor OHIS 1,4. Pasien mengaku menggosok gigi dengan gerakan horizontal 2 kali sehari saat pagi dan sore hari. Pasien terakhir melakukan perawatan pembersihan karang gigi 2 tahun yang lalu. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Di manakah letak aktual gingival position pada sisi bukal gigi 24 dan 25? Pada soal ini kita mempelajari tentang posisi dari gingiva. Jika kita perhatikan gambaran ini, maka kita dapat membedakan 2 buah posisi gingiva, yaitu apparent position of gingiva dan actual position of gingiva. Apparent position of gingiva merupakan posisi gingiva yang dinilai berdasarkan letak margin gingiva terhadap reference point. Dalam hal ini adalah CEJ atau cemento enamel junction. Jadi apparent position of gingiva adalah jarak CEJ sampai ke margin gingiva. Sedangkan actual position of gingiva adalah letak gingiva berdasarkan dasar dari pocket atau sulcus, atau dalam hal ini adalah coronal end dari junctional epithelium. Jarak aktual position of gingiva juga adalah jarak dari CEJ hingga ke dasar dari pocket atau dasar dari sulcus. Maka kita balik ke pertanyaannya, di manakah letak aktual gingival position pada sisi bukal? Maka kita masuk dulu ke kasus. Data kasusnya adalah terdapat resesi 3 mm dengan probing depth 1 mm. Sehingga besarnya aktual gingival position adalah 3 mm resesi ditambahkan dengan 1 mm probing depth. Jadi aktual gingival position letaknya adalah 4 mm di apikal dari CEJ. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 1 ini adalah D. 4 mm di apikal dari CEJ. Oke, mari kita masuk ke kasus kedua. Berapa milimeter hidden recession pada sisi bukal gigi 24 dan 25? Yang ditanyakan adalah mengenai resesi, hidden recession. Hidden recession adalah jarak dari margin gingiva hingga dasar pocket atau dasar sulcus. Pada kasus resesi gingiva, besarnya hidden recession sama dengan kedalaman probing. Mari kita lihat data kasus. Resesi gingiva 3 mili, probing depth-nya 1 mm. Maka besarnya hidden recession sama dengan probing depth, yaitu 1 mm. Jadi jawaban pada soal nomor 2 ini adalah, pilihannya adalah A, 1 mm. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Berdasarkan klasifikasi Miller, kelas berapakah resesi pada kasus tersebut?
Pada soal ini kita akan membicarakan klasifikasi resesi menurut Miller yang diklasifikasikan pada tahun 1985. Miller membagi klasifikasi resesi menjadi 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Teman-teman yang ingin menonton lebih jauh mengenai resesi gingiva dapat ditonton pada video-video sebelumnya di channel Periofan ini, yaitu pada BCS 2, resesi gingiva, atau Basic Clinical Science kedua mengenai resesi gingiva. Kita coba buka data kasusnya dulu. Pada kasus ini terdapat resesi pada bagian bukal 3 mm, kemudian probing depth-nya 1 mm dengan lebar gingiva berkeratin 3 mm dan interdental tidak ditemukan kerusakan jaringan. Nah, ketika interdental tidak ada kerusakan jaringan, maka kita dapat eliminasi klasifikasi atau kelas ketiga dan keempat. Kenapa kita dapat eliminasi? Karena pada kelas 3 atau kelas 4, pada bagian interdentalnya terdapat kerusakan jaringan. Karena pada kasus tidak terdapat kerusakan jaringan interdental, maka kelas 3 dan kelas 4 dapat kita eliminasi. Kemudian perbedaan kelas 1 dan kelas 2 adalah apakah resesi marginalnya melewati mucogingival junction atau tidak. Itulah yang harus kita nilai berdasarkan data kasus ini. Apakah besarnya resesi 3 mili ini melewati mucogingival junction? Maka kita perlu melihat informasi lainnya, yaitu adanya lebar gingiva berkeratin 3 mm. Lebar gingiva berkeratin adalah jarak dari margin gingiva hingga ke mucogingival junction. Dia terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah attached gingiva dan free gingiva. Nah, kita tahu probing depth di sini adalah 1 mm. Jadi kita bisa simpulkan free gingivanya 1 mm. Nah, berapa attached gingivanya? Attached gingivanya adalah 2 mm, yaitu 3 mm gingiva berkeratin dikurangi 1 mm free gingiva, sehingga dapat kita simpulkan di bawah margin gingiva ini masih terdapat 3 mm gingiva berkeratin, di mana 1 milinya adalah free gingiva dan 2 milinya adalah attached gingiva. Jadi kesimpulannya adalah pada resesi kasus ini belum melewati mucogingival junction, karena mucogingival junction masih berjarak 3 mili dari zenith atau titik terendah dari margin gingiva. Sehingga pilihan yang benar pada soal nomor 3 ini adalah A. Ya, termasuk kelas 1 Miller, di mana resesi margin gingiva belum melewati mucogingival junction. Tidak ada kerusakan pada bagian interdental. Nah, apakah bentukannya lebar atau sempit? Pada kasus ini tidak diberikan informasi lebih jelas, tapi yang pasti dia termasuk resesi Miller kelas 1. Oke, ini adalah update terbaru mengenai klasifikasi resesi. Jadi saat ini klasifikasi Miller sudah jarang digunakan karena tidak bisa memberikan prediksi yang cukup bagus tentang teknik perawatan apa yang terbaik yang dilakukan terhadap kasus resesi gingiva. Saat ini sudah digunakan klasifikasi resesi oleh Cairo berupa resesi tipe 1, 2, dan 3. Nah, data-data pada FanFact ini rekan-rekan semua dapat lihat pada video BCS 2 tentang resesi gingiva pada channel Periofan tentunya. Oke, kita lewati. Mari kita bahas soal nomor 4. Berikut adalah pernyataan yang salah berdasarkan kasus di atas. Oke, kita masuk dulu pada data kasusnya. Resesi 3 mili, probing depth 1 mili, skor OHIS 0,14. Yang pertama, tingkat keparahan resesi adalah 3 mm. Tentu pernyataan ini adalah benar sesuai dengan data kasus. Besarnya resesi adalah 3 mm. Kemudian kita ke pernyataan selanjutnya. Clinical attachment loss pada bukal 24 dan 25 adalah 4 mm. Nah, tentu hal ini juga adalah benar. Karena besarnya clinical attachment loss pada kasus resesi sama dengan keparahan resesi ditambahkan dengan probing depth.
yaitu 3 mili tambah 1 mili. Jadi benar clinical attachment loss-nya adalah 4 mili. Kemudian kita lihat clinical attachment level juga adalah tentunya 4 mili di apikal dari CEJ. Sehingga dengan mengeliminasi jawaban saja kita sudah tahu bahwa pernyataan yang salah adalah C. Tingkat oral hygiene pada pasien tersebut adalah buruk. Ya, ingat skor AHIS-nya di sini 1,4. Nah, yang salah adalah pernyataan yang C. Nah, ini adalah referensi tentang skor OHIS. Skor 1,4 artinya tingkat oral hygiene pasien adalah sedang. Sedangkan di sini dinyatakan buruk. Skor OHIS yang buruk adalah ketika besaran OHIS-nya adalah 3 hingga 6. Jadi pernyataan yang salah pada soal nomor 4 ini adalah C. Ya, harusnya tingkat oral hygiene pasien adalah sedang. Mari kita masuk ke soal nomor 5. Apa rencana perawatan yang tepat pada fase 2 untuk kasus tersebut? Oke, pada soal-soal sebelumnya kita sudah sempat membahas mengenai fase 2. Nah, ini adalah kurang lebih ringkasannya. Kita sampaikan kembali di sini bahwa bedah periodontal secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pocket reduction surgery. Kemudian yang kedua adalah bedah untuk koreksi anatomi maupun morfologi. Nah, pada kasus ini kita harus lihat apakah dibutuhkan bedah plastik ataukah bedah estetik. Nah, bedah plastik dibutuhkan untuk memperlebar attach gingiva. Kita tahu tadi bahwa attach gingiva dan gingiva berkeratinnya, gingiva berkeratin 3 mili, attach gingivanya 2 mili. Apakah perlu ditambah pada kasus ini? Tentu dengan gingiva berkeratin 3 mili itu sudah cukup untuk pasien menjaga kebersihan rongga mulutnya atau memberikan pertahanan yang adekuat dari sisi pertahanan innate dari gingiva. Nah, terus mana terapi fase 2 yang paling tepat pada kasus ini? Tentu terapi yang paling tepat adalah fungsinya adalah bedah untuk root coverage. Tujuannya adalah root coverage. Jadi pilihan di sini yang paling tepat adalah terapi bedah estetik. Terapi bedah plastik dan estetik kadang dibutuhkan pada perawatan resesi gingiva, di mana tujuannya selain untuk menutup permukaan akar yang terbuka adalah untuk mendapatkan atau melebarkan attach gingiva dan menambah lebar dari gingiva berkeratin. Tapi pada kasus ini tujuan menambah gingiva berkeratin tidak perlu dilakukan, sehingga tujuan utamanya adalah untuk menutup permukaan akar yang terbuka. Sehingga pilihan terapi yang tepat adalah E, terapi bedah estetik. Oke, demikian rekan-rekan pembahasan pada kasus keempat ini. Sekali lagi, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui kolom komentar. Dan mari kita lanjutkan pembahasan ke soal terakhir, yaitu soal yang kelima. Oke. Mari kita bahas kasus terakhir pada case study pertama pada channel Periovan ini. Kita mulai kasus kelima. Pasien laki-laki usia 24 tahun datang ke RSGM dengan keluhan gigi belakang kanan dan kiri bawah terasa goyang dan mudah berdarah saat menyikat gigi sejak setahun terakhir. Pasien menyatakan gusi di area gigi tersebut pernah mengalami bengkak yang berulang dan terakhir bengkak sekitar 3 bulan lalu. Pemeriksaan intraoral pada regio gigi 36 dan 46 ditemukan gigi tampak gingiva tampak kemerahan, bleeding on probing positif, terdapat kalkulus subgingiva, kedalaman probing 8 mm pada sisi mesial dan distal, serta 6 mm pada sisi bukal. Kegoyangan gigi grade 2 Miller dan keterlibatan furkasi pada sisi bukal kelas 2. Kondisi rongga mulut lainnya dalam batas normal dengan skor OHIS 1. Pemeriksaan radiografi menunjukkan resorpsi tulang angular pada mesial dan distal 36 dan 46. Kondisi sistemik pasien bagus. Pasien mengatakan juga bahwa kakak perempuannya yang berusia 29 tahun juga pernah mengalami kasus serupa. Pasien terakhir melakukan perawatan pembersihan karang gigi 3 tahun yang lalu. Kita masuk ke soal pertama, bagaimana parameter klinis kegoyangan gigi grade 2 Miller.
Di sini kita akan membahas mengenai pemeriksaan mobilitas gigi. Nah, Miller telah mengklasifikasikan kegoyangan gigi atau mobilitas gigi menjadi grade 1, 2, dan 3, di mana grade 1 adalah kegoyangan yang minimal dibandingkan dengan normal. Jadi ada sedikit kegoyangan dibandingkan dengan normal. Kemudian grade 2 adalah pergerakan horizontal dari mahkota gigi 1 mili dalam segala arah. Tentunya hal ini dalam arah horizontal. Kemudian mobilitas nomor 3, pergerakan mahkota lebih dari 1 mm dalam arah horizontal dan adanya vertikal depression atau adanya rotasi dari mahkota pada posisi soketnya. Selain kegoyangan 1, 2, dan 3 ini tentu kita memiliki kegoyangan yang normal atau physiologic mobility, di mana kegoyangan yang normal adalah 0,2 mm dalam arah horizontal dan 0,02 dalam arah aksial. Nah, di sini tadi kita sudah lihat, maka kegoyangan Miller grade 2 adalah pergerakan mahkota hingga 1 mm horizontal ke segala arah. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke. Di sini kita sedikit bahas bahwa untuk mengecek kegoyangan gigi ada 2 teknik yang dapat digunakan. Yang pertama adalah menggunakan 2 ujung handle tumpul dari alat yang kita gunakan. Misal 2 ujung dari kaca mulut, atau teknik lainnya adalah satunya menggunakan ujung tumpul dari alat metalik, satunya menggunakan satu digital kita atau satu ujung jari. Biasanya yang digunakan adalah jari telunjuk. Mari kita masuk ke soal kedua. Apakah bakteri dominan yang terlibat pada kasus di atas? Apakah P. gingivalis, P. intermedia, F. nucleatum, atau bakteri AA? Untuk menjawab kasus ini kita harus tahu dulu apa kasusnya, sehingga kita bisa prediksi apa secara empiris apa bakteri yang dominan. Kita lihat pada gigi 36 dan 46 yang terlibat BOP positif, PPD-nya pada interdental 8, 6 pada bagian bukal, mobilitas grade 2 Miller, ada furcation involvement kelas 2 di sisi bukal 3646, resorpsi tulang angular, kakak perempuannya memiliki kasus yang sama. Dari data kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa pasien ini memiliki kasus yang dapat didiagnosa sebagai localized aggressive periodontitis. Nah, pada kasus localized aggressive periodontitis, maka bakteri yang paling dominan adalah bakteri Agregatibacter actinomycetem comitan atau bakteri AA. Jadi jawaban pada soal kedua ini adalah delta. Bakteri pada kasus adalah bakteri AA yang dominan. Kita masuk ke soal ketiga. Apakah diagnosa pada kasus di atas? Tadi kita sudah sedikit bahas bahwa kasusnya adalah localized aggressive periodontitis. Sini kita bisa learning box, kita pelajari bagaimana membedakan localized dan generalized. Jadi kurang lebih ini adalah indikator-indikatornya. Pada kasus yang kita bahas adalah localized aggressive periodontitis. Kemudian soal nomor 4. Bagaimana kriteria umum pada diagnosa kasus tersebut? Apakah jumlah faktor lokal tidak sebanding dengan kerusakan, ataukah adanya familial aggregation, macrophage hyperresponsif, atau adanya abnormalitas fungsi fagosit? Tentu keempat pilihan tersebut adalah benar terkait dengan periodontitis agresif. Namun pada periodontitis agresif memiliki kriteria major dan kriteria minor, atau yang mayor ini kita sebut sebagai kriteria universal. Yang pertama dari kriteria universal adalah umumnya pasiennya secara klinis sehat, kecuali adanya penyakit periodontitis yang progresivitasnya cepat. Kemudian yang kedua, kehilangan perlekatan dan kehilangan tulang yang cepat. Dan yang terakhir adanya familial aggregation. Jadi jawaban di sini yang kriteria universal adalah adanya familial aggregation, adanya keterlibatan genetis. Pada kasus ini ditunjukkan dengan gambaran bahwa kakak perempuannya juga mengalami kasus yang sama. Sedangkan kriteria minornya adalah bahwa jumlah
faktor lokal tidak sebanding dengan kerusakan, kemudian adanya level AA yang meningkat, adanya abnormalitas fungsi dari fagosit, adanya hiperresponsif dari makrofag dan sel imun lainnya. Kemudian pada beberapa kasus dia bersifat self-correcting disease atau penyakit ini dapat berhenti secara sendirinya. Kemudian kita masuk ke soal kelima. Lesi pada furkasi gigi 36 dan 46 dikenal juga dengan sebutan lesi apa? Jadi kita membicarakan furcation involvement. Tadi pada kasus disebutkan adalah dia grade 2. Bagaimana nama lain dari furcation involvement grade 2? Nah, ini adalah klasifikasi furcation menurut Glickman, di mana pada grade 2 dia disebut juga sebagai lesi cul-de-sac. Oke, sedangkan lesi 3 dan 4 disebut juga sebagai lesi true and true. Jadi pilihan yang benar pada soal nomor 5 ini adalah C. Furcation involvement grade 2 disebut juga dengan lesi cul-de-sac. Demikian rekan-rekan yang kita dapat sampaikan dari case based study pertama pada channel Periofan ini. Teman-teman, jika ada hal yang kurang sesuai terhadap apa yang saya sampaikan atau ada pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan, silakan berkomentar melalui kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua, pun begitu bagi saya. Semoga dapat menambah keilmuan bagi kita semua. Terima kasih atas telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu untuk kita semua dan sampai jumpa di case based study selanjutnya. What's your name? What's your number? Can I get you some more? Maybe down on the patio, get soft on the